Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita melanjutkan perkuliahan kita mata kuliah hidrologi pertemuan keempat hujan daerah. Apa yang dimaksud dengan curah hujan daerah? Curah hujan dalam satuan milimeter adalah ketinggian air hujan yang terkumpul dalam penakaran hujan pada tempat yang datar, tidak menyerap, tidak meresap, dan tidak mengalir. Kemudian ditampung curah hujan, nah itulah hujan daerah. Kemudian dari beberapa ini nanti ada beberapa metode tipe hujan. Ada hujan siklonik, ada hujan konservatif, ada hujan orografik. Ini nanti ada dijelaskan di halaman berikutnya. Nah, ini hujan siklonik. Hujan siklonik berasal dari naiknya udara yang dipusatkan di daerah dengan tekanan rendah. Penyebab terjadinya hujan siklonik adalah peristiwa pertemuan antara angin pasang timur laut dengan angin pasang tenggara yang menyebabkan angin vertikal ke atas di garis ekuator. Nah, ini contoh gambar hujan siklonik. Hujan konservatif. Hujan konservatif berasal dari naiknya udara ke tempat yang lebih dingin. Nah, ini contohnya. Naiknya udara ke tempat yang lebih dingin, terjadinya hujan. Hujan orografik. Hujan orografik berasal dari naiknya udara karena adanya rintangan pegunungan. Jadi naik ke pegunungan, ada rintangan pegunungan. Ini gambarnya. Dari rintangan pegunungan ini terjadi hujan di gunung. Apa yang dimaksud dengan curah hujan daerah? Curah hujan di dalam kurung milimeter, ini ukurannya milimeter, adalah ketinggian air hujan yang terkumpul dalam penakar hujan pada tempat yang datar, tidak menyerap, tidak meresap, dan tidak menguap. Bagaimana mengukur hujan wilayah? Pengukuran curah hujan dapat dilakukan dengan bantuan alat yang bernama abrometer. Penakar hujan tersebut adalah alat pengukur jumlah hujan yang turun dalam skala persatuan luas. Prinsip dan cara kerja alat ini adalah pengukuran tinggi jumlah air yang tertampung atau tergenang di dalam suatu wadah. Nah, ini hujan daerah atau hujan wilayah. Ini artinya data hujan. Ada curah hujan, ada waktu, ada intensitas, ada frekuensi. Jadi curah hujan hubungannya ke waktu, hubungannya ke intensitas, hubungannya ke frekuensi. Ini tinggi hujan dalam satu hari, bulan atau tahun dengan satuan milimeter, sentimeter, inci, misal 120 mm. Ini yang kita pakai biasanya milimeter, jarang menggunakan sentimeter. Wilayah hujan, lama terjadinya satu kali hujan, misal 42 menit, 1 jam. Bisa diukur berapa volume dari ketinggian dari hujan tersebut dengan menggunakan alat ukur. Banyaknya hujan, banyaknya hujan dalam periode tertentu, misal 48 mm dalam 15 detik 72 mm. Eva, kemungkinan terjadinya besaran hujan yang melampaui suatu ketinggian hujan tertentu. Misal curah hujan 115 mm per hari akan terjadi atau dilampaui 1 kali dalam 30 menit, 2500 mm per tahun akan terjadi dilampaui dalam 10 tahun. Nah, ini yang disebut probabilitas, rumus probabilitas. Nah, ini adalah data hujan, peta jenis tanah, peta rupa bumi, citra satelit. Dari peta hujan, ini kalkulasi nilai R,
juga yang tanah ini jenis tanahnya. Kemudian dari hujan terus ke nilai K per stasiun, creating point, kemudian peta R, terus mulai dari peta jenis tanah, kalkulasi nilai K per jenis tanah, link data grafis dan tabular, peta R. Kemudian peta rupa bumi, urgensi dan interpolasi kontur, dam plus lereng. Ini dam ini terdiri warna-warna, itu dam itu, perhitungan nilai LS, peta LS, kemudian citra satelit, karakteristik dan klasifikasi citra, peta PL, penentuan nilai CP, peta CP. Nah, dari ini kemudian ada peta R, peta K, peta LS, peta CP, di overlay jadilah peta erosi. Ini adalah salah satu contoh penelitian. Nah, ini adalah ilustrasi gambar penakar curah hujan. Bapak ini sudah tua, hampir mendekati tengkorak, kematian mengamati curah hujan. Deadwood stasiun hujan. Jumlah penakar hujan pada suatu daerah yang diwakili luas itu 26, itu jumlah stasiun hujan, 26 km persegi itu 2 penakar hujan, kemudian 260 itu 6 penakar hujan, yang tertinggi 7.800 km persegi itu 40 curah hujan. Ini sumber Wilson 1974 halaman 17. Nah, ini agak diacuhkan di kita. Ini penelitian, pencatatan curah hujan. Di kita jarang-jarang sekali pencatatan curah hujan, jarang tempat. Bagusnya ini di wilayah perkecamatan yang ada di Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Musirawas, bahkan di Sumatera Selatan. Nah, ini network stasiun hujan di Indonesia. Nah, daerah Indonesia, jumlah stasiun hujan lebih kurang 4.339 stasiun. Kilometernya 400, lebih kurang 440. Kemudian Jawa. Nah, Jawa ini 3.000. Ini jumlah luasnya 44. Nah, Sumatera ini sedikit stasiun curah hujannya, cuma 600 lebih kurang. Kemudian stasiun kilometer per jaraknya 790. Kalimantan lebih sedikit lagi jumlah stasiunnya. Sulawesi itu agak lebih banyak dari Kalimantan. Ini sumber murni Sri 1976 halaman 6. Nah, ini adalah gambaran siklus air yang ada di perkotaan ini, tetapi ini bukan seperti di Jakarta atau Palembang yang muka airnya hampir mendekati muka air laut. Ini di daerah kita, daerah pegunungan. Ini siklus airnya. Alat penakar hujan, pencatat manual dari corong 8 mm, tabung pengukur, penyangga, misalnya standar 8 mm precipitation dari America Water Service, didapat data hujan harian. Penakar otomatis didapat data hujan mingguan pada kertas grafis Wake Baken Rain, Tipping Baken Rain Gauge, Sipon Automatic Rain Recorder. Nah, ini yang otomatis ada 3 jenis. Ini Bapak juga meragukan ini karena lebih teliti kita daripada alat. Alat pun biasanya kalau dimakan waktu dia akan cenderung perlu diperbaiki, perlu maintenance. Nah, ini alat penakar hujan rain gauge. Ini sumbernya C. Donald, Essential of Meteorology. Nah, ini juga alat penakar hujan. Contohnya. Nah, ini contoh alat penakar hujan dengan spesifikasi 1 itu corong,
2 itu putaran untuk kunci, 3 untuk menampung air, yang 3 ini, 3. Ada keran, kemudian keran ini berfungsi untuk mengambil air yang ada di dalam corong itu. Ini nanti silakan diperhatikan, dipelajari. Ini yang otomatis recorder, ini lebih ke arah elektronik, lebih mempelajarinya. Yang ini manual, ini corong manual, ini juga manual. Ini lebih manual lagi, di kitanya ada 2, satu di D Teguh Mulyo, kemudian di A. Ini biasanya agak malas si pencatatnya, padahal sudah tugas beliau. Ini juga, ini yang otomatis tadi. Ini penakar hujan Hellman. Penyajian data hujan, bentuk tabel, bentuk diagram, bentuk grafik. Diagram ini tabel berbentuk tabel-tabel. Kemudian ini penyajian dalam tabel. Nah, ini contoh penyajian dalam tabel. Ini contohnya. Ini daerah kering, daerah basah yang ada di Indonesia. Ini boleh dilihat tabel ini. Penyajian dalam bentuk diagram. Nah, ini yang diagram. Hubungan R dengan T. Nah, ini bentuk diagram, masih juga bentuk diagram. Ini masih bentuk diagram. Ini penyajian dalam bentuk grafik. Nah, ini bentuk grafik. Hubungan R dengan T dengan R atau X dengan Y. Ini juga bentuk grafik, contoh-contohnya. Ini masih bentuk grafik. Dan ini masih bentuk grafik. Ini lebih panjang data hujannya. Cukupnya jumlah penakar hujan. Prosedur adalah sebagai berikut, 7 langkah. 1. Hitung total hujan untuk penakar hujan, jumlah penakar hujan. Hitung rata-rata aritmatik hujan di daerah aliran. Hitung jumlah dari kuadran untuk nilai N data hujan. Hitung variasinya, hitung koefisien variasinya. Jumlah penakar hujan yang optimum N diperlukan untuk memperkirakan hujan rata-rata dengan persen kesalahan P, jumlah penakar hujan yang harus ditambahkan. Untuk melengkapi data hujan tidak kontinu, digunakan dengan cara rata-rata aritmatik, cara rasio normal, dan cara korelasi. Mengecek data hujan terhadap perubahan-perubahan. Penyebab stasiun hujan dipindahkan, tipe penakar hujan diganti. Untuk mengecek digunakan analisis double Marsh curve, perubahan kemiringan korelasi menunjukkan adanya perubahan. Variasi hujan, variasi hujan tahunan, variasi hujan bulanan, variasi bulan harian, bahkan untuk lebih teliti variasi hujan jam-jaman. Ini adalah variasi tahunan. Ini grafiknya. Ini yang biru ini Marsh curve, yang biru garis-garis ini masa hujan rata-rata. Ini hubungan grafik varian tahunan. Varian bulanan, bulan basah 100 mm atau lebih kecil titik-titik. Bulan kering dari 0 sampai dengan lebih kecil dari 60 mm. Bulan normal 60 sampai 100 mm. Antara keduanya, antara bulan basah dan bulan kering, itu disebut bulan normal. Varian harian, konsentrasi hujan yang berada tiap-tiap jamnya, berlangsung setiap hari dalam 1 bulan. Jadi berlangsung setiap hari dalam 1 bulan. Tapi ada yang tidak hari-hari hujan, itu bisa dihitung, bisa divariasikan. Hujan rata-rata daerah aliran. Ada cara arithmetic mean. Ada cara Thiessen. Ini polygon Thiessen polygon.
Ini menggunakan poligon-poligon. Ada cara isoid yang disayat-sayat. Ini kalau yang atas itu matematik, rata-rata matematik. Ini adalah cara aritmatik rata-rata dipakai pada daerah yang datar. Banyak stasiun penakar hujan. Curah hujan bersifat uniform. R sama dengan 1 per N dikali dalam kurung R1, R2, R1 plus R2 plus R3, dan seterusnya. Di mana R tinggi hujan rata-rata daerah aliran atau area rainfall. Kemudian R1, 2, 3, dan seterusnya tinggi hujan masing-masing stasiun hujan atau point rainfall. N besar banyak stasiun hujan. Ini stasiun-stasiun hujan P1, P2, P3, P4. P topi sama dengan P1 plus P2 plus P3 plus P4 dibagi 4, itu bersama-sama. Keterangan, P topi hujan rata-rata, P1, P2, P3, P4 itu sama dengan tebal hujan stasiun 1, 2, 3, 4. Ini cara Tyson poligon Tyson terhadap faktor pembobot, wake factor atau coefficient Tyson. Besar faktor pembobot tergantung luas daerah yang diwakili stasiun yang dibatasi oleh poligon-poligon yang memotong tegak lurus pada tengah-tengah garis penghubung. R sama dengan A1 dibagi A dikali R1 plus R1, R2 sampai Rn, di mana A itu A besar luas daerah aliran, AI luas daerah pengaruh stasiun 1, R1 itu tingkat hujan pada stasiun 1. Nah, ini cara poligon Tyson, jadi dipoligonkan. P sama dengan A1 1A1 plus 2A2 plus 3A3 plus 4A4 dibagi A1, A2, A3, A4. Keterangan, P hujan rata-rata, P1, P2, P3, P4, tebal hujan pada stasiun 1, 2, 3, 4, A1, A2, A3, A4, luas wilayah yang diwakili oleh stasiun 1, 2, 3, dan 4. Ini cara isoid, ini cara yang disayat-sayat. Isoid adalah garis yang menunjukkan tinggi hujan yang sama. Isoid diperoleh dengan cara interpolasi harga-harga tinggi hujan lokal atau point rainfall. Besar hujan antara dua isoid R1, R2 1/2 dikali dalam kurung 11 plus 12. Hujan rata-rata daerah aliran. R sama dengan A1, A2 dibagi A dikali R1, R2, dan seterusnya dibagi lagi A, Rn, N plus 1, di mana A1, 1 plus luas antara isoid 11 dan isoid 11 plus 1. R1,1 plus 1 adalah tinggi hujan rata-rata isoid 11 dan 11 plus 1 jadi 12. Ini yang gambar cara isoid. Ini rumusnya. P1 sama dengan PA plus PS bagi 2. Kemudian P2 sama PA plus PC dibagi 2. P3 sama dengan PC plus PP dibagi 2. Kemudian P4 PB plus PE dibagi 2. P topi sama dengan P1A1 plus P2A2 plus P3A3 plus P4A4 dibagi A1 plus A2 plus A3 plus A4. Keterangan, PA, PS, PC, PP, PY sama dengan tebal hujan pada daerah isoid A, B, C. Intensitas hujan, intensitas dan tinggi hujan. Intensitas kemiringan dengan grafik pencatatan hujan harga tangan. 1 sama dengan R per T, di mana I sama dengan R per T, di mana I intensitas hujan dalam milimeter per jam.
Kemudian R itu hujan selama interval milimeter, T itu interval waktu, satuannya jam, pola intensitas, hidrograf, gambar, ada gambarnya nanti gambar isoyer. Nah ini gambarnya, gambar pola grafik intensitas curah hujan maksimum stasiun klimatologi ini di Betung tahun 2019. Contohnya ini ada hubungan curah hujan dengan waktu menit-menit ini. Ini pola intensitas, uniform pattern, advanced pattern, intermediate pattern, delay pattern. Ada gambarnya nanti, ini di bawahnya ada gambar. Beberapa rumus intensitas, rumus Talbot 1881, Sherman 1905, Isogoro 1953, Nonobe. Kemudian untuk perumusan intensitas memerlukan data hujan jam-jaman hingga 24 jam. Data hujan harian tidak bisa digunakan. Intensitas Talbot 1881 dan Isogoro 1951 untuk hujan dengan waktu lebih kecil dari 2 jam. I besar sama dengan A dibagi dalam kurung T plus B. I besar adalah intensitas hujan jam-jam per meter, T adalah waktu hujan, A, B sama dengan konstanta tangan keadaan setempat. Ini Sherman 1905 untuk hujan dengan waktu lebih besar dari 2 jam. I besar sama dengan C per T pangkat N besar, di mana C dan N konstanta yang tangan keadaan setempat. Ini Nonobe untuk data hujan harian. 1 sama dengan R 24 per 24 kali 24 per T M, di mana I besar intensitas hujan milimeter per jam, R 24 tinggi hujan maksimum dalam 24 jam, satuannya milimeter, T waktu hujan, satuannya jam, M konstanta 2/3. Baca juga Sosrodarsono Suyono 2006, hidrologi terapan untuk pengairan. Lanjutkan. Tinggi hujan dan waktu. Tinggi hujan waktu 1 sampai 10 hari, waktu 1 sampai 24 jam, waktu 0 sampai 1 jam, itu tinggi hujan. Kemudian tinggi hujan dengan waktu sampai 1 sampai 10 hari menggunakan perumusan Harpers. 100 kali R dibagi R 24 sama dengan 362 log dalam kurung T plus 6 dikurang 206, di mana T banyak harian hujan, R tinggi hujan mm milimeter, R 24 tinggi hujan dalam 24 jam. 100 R dibagi R24 dalam prosentase. Tinggi hujan 1 sampai 24 jam dalam kurung 100 R dibagi 24 jam kali 2 sama dengan 11300 kali T dibagi T plus 3,12, di mana R12 dalam milimeter, T dalam jam, 100 kali R bagi R24 sama dengan dalam prosentase. Tinggi hujan dengan waktu 0 sampai 1 jam, R sama dengan A dikali R24 dibagi dalam kurung R24 dikali B, di mana R24 dalam milimeter, A, B sama dengan konstanta untuk hujan dengan waktu tertentu sampai, ini lihat tabel, ada tabelnya 4,2, ini soal halaman 48. Frekuensi hujan adalah kemungkinan terjadinya dilampaui suatu tinggi hujan terhadap dalam masa tertentu yang disebut sebagai masa ulang atau periode ulang. Frekuensi hujan dapat berupa harga-harga tinggi hujan maksimum dan tinggi hujan minimum.
Tinggi hujan ekstrim, maksimum, dan minimum dapat melalui pendekatan statistik. Ini tinggi hujan rencana diperlukan untuk perencanaan bangunan air, proyek-proyek pengembangan sumber daya air, gorong-gorong, saluran irigasi, saluran drainase, dan lain-lain. Tinggi hujan rencana diambil dengan mendekati tinggi hujan ekstrim maksimum sehingga risikonya kecil. Ini daftar pustakanya. Ini daftar, ada Murni, ada Soleh, ada Sosro Darsono, ada Wilson 274, Engineering Hidrologi. Ini adalah kuis. Pertanyaan 1, apa yang dimaksud dengan curah hujan daerah? 2, bagaimana mengukur hujan wilayah? 3, apa saja parameter hujan? 4, yang dimaksud sifat hujan. Kemudian jelaskan metode poligon. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.